Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Bluebird. Saya tuh kesel ya di mobil sendirian. Saya pengen ngajak teman-teman ngobrol, sharing. Kebetulan saya dibawa ke arah Cibubur ya. Saya bawa paket logistik Big Fresh harga 180 ribuan. Teman-teman, pembahasan kali ini mungkin saya akan menjelaskan kenapa saya itu pilih Bluebird dan bergabung menjadi driver Bluebird ya. Mungkin dari beberapa teman-teman, apa sih enaknya kerja di Bluebird, atau mungkin juga ada punya apa sih yang nggak enaknya kerja di Bluebird gitu. Menurut pendapat saya sendiri ya, di Bluebird itu terus terang saya merasa nyaman ya. Pertama, saya merasa tidak terlalu tertekan, dalam artian kita memang kerja bisa dibilang overtime ya. Waktu kita benar-benar terganti dengan bekerja di Bluebird. Cuman di Bluebird itu kita bisa leluasa untuk artinya orientasi bebas ya. Itu tergantung kita yang mau dibawa kemana ini mobil gitu. Kalau kita rajin, kalau kita tahu rute-rute yang tepat untuk mencari orderan, ya otomatis kita bakalan dapat orderan lebih banyak ya daripada yang lain. Tapi kalau kita tidak memahami rute yang akan kita tempuh dan kita tidak punya tujuan, kemungkinan teman-teman hanya akan membuang-buang waktu dan buang-buang bensin akhirnya ya. Jadi memang perlu disadari bahwa di Bluebird juga harus dipelajari ya. Kita juga harus mengenal kayak tempat-tempat yang potensial gitu maksudnya ya. Ya begitu, jadi kita nggak tertekan kayak di kantor-kantor teman-teman. Kalau di kantor kan kita disuruh ini, disuruh itu. Kalau di Bluebird itu ya kita sendiri gitu. Kita yang mimpin, kita yang bawa. Besar atau tidaknya juga kita bisa menentukan. Kalau dirasa teman-teman hari ini sudah mencapai misalkan argo 800 atau 1 juta, ya teman-teman silakan kalau mau pulang lebih awal, kayak misalnya teman-teman keluar jam 6 pagi sampai jam 12 siang, teman-teman udah dapat 1 juta, silakan pulang ke pool kalau memang sudah nyampe target ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih pengen nyari argo terus, ya teman-teman silakan teruskan. Kemungkinan pendapatan juga mungkin akan lebih besar begitu. Dan yang kedua adalah saya merasa di Bluebird itu nyamannya karena ada mes ya. Orang-orangnya juga ramah-ramah menurut saya. Mereka tuh humble. Asalkan kita jangan sombong dan jangan arogan ya. Karena kita saling merasain ibaratnya lika-likunya di jalan tuh kayak gimana, lika-likunya merantau itu kayak gimana. Kita saling memahami gitu. Akhirnya kita saling tolong-menolong. Yaitu yang ketiga mungkin pendapatan ya. Menurut saya, alhamdulillah menurut saya kalau pendapatan standar ya, ngelewatin UMR sedikit lah. Kalau misalkan UMR Jakarta 5.500.000 ya lewatin dikit lah. Tapi teman-teman bisa mendapatkan lebih dengan cara mengejar bonus ya. Mengejar bonus dalam artian, kalau teman-teman orientasi sebulan itu dapat misalkan target 20 juta, teman-teman bisa capai target itu dapat 1.700.000. Nah, ditambah lagi kalau teman-teman hari kerjanya bagus, maksimalnya 24 hari kerja dalam sebulan, itu teman-teman bisa dapat lagi tambahan bonus sebesar 700.000 rupiah. Jadi kalau di total mungkin berapa ya, 2.500.000-an lah ya teman-teman. Jadi teman-teman dari gaji yang didapat, teman-teman bisa juga dapat bonus dari itu. Total mungkin bisa nyampe 7, bisa nyampe 8. Malah saya lihat teman-teman yang lebih senior daripada saya itu 8 juta ke atas ya penghasilannya per bulan. Dan menurut saya itu lumayan besar ya, bagi saya lumayan besar. Tapi juga kalau kita di Bluebird asal-asalan, tidak dengan orientasi yang tepat, menurut saya malah akan merugikan teman-teman ya. Pertama, rugi waktu untuk keluarga nggak ada.
Yang keempat adalah yang nyaman di Bluebird menurut saya, dia tuh kayak minimarket ya, kayak Alfamart atau semacam Indomart. Jadi di mana-mana tuh ada poolnya gitu. Kita sebagai driver tuh dimudahkan kalau misalkan kita lagi di daerah Bogor, kita misalkan kempes ban atau kita kenapa-napa kecelakaan, itu kita bisa menghubungi pool terdekat ya, dan pasti akan dibantu. Kalau kita misalkan lelah, mau istirahat, mau tidur ya, kita juga bisa mampir ke pool-pool tersebut gitu. Jadi memang benar-benar Bluebird itu besar ya. Yang kelima adalah tunjangan. Teman-teman dari segi BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan difasilitasi. Dan dari BPJS itu juga kita dapat hasil pensiun juga nanti ya. Tapi teman-teman dari Bluebird juga akan mendapatkan apa ya, kayak di setiap pool itu sudah tersedia semacam apa namanya, fasilitas kesehatan kayak P3K lah, tapi lebih tepatnya kayak klinik lah ya, ada perawatnya juga. Nah, jadi teman-teman kalau sakit di pool nggak usah khawatir, udah langsung diberikan fasilitas kesehatan. Nah, itu sangat membantu para driver. Karena kita kan jauh dari keluarga, kita jauh dari rumah gitu. Dan yang keenam adalah apa ya? Yang keenam itu mungkin dari segi kita bisa punya sampingan, kayak semisal kita bantu jual mobil X Bluebird gitu. Teman-teman akan diberikan kayak komisi nanti ya. Cuman memang nggak banyak, tapi lumayan. Kalau teman-teman bisa dijual itu mobil X taksi Bluebird, bisa dikumpulin untuk nanti mungkin bisa beli baju buat anak atau buat tambahan kirim ke kampung ya itu ya. Jadi Bluebird ngasih apa, kayak kita kalau kita mau ya, itu nilai tambah dari Bluebird menurut saya ya. Dan saya pun akan ke depan akan berusaha untuk menjual mobil X Bluebird ya, dengan cara marketing sederhana aja. Teman-teman mungkin bikin konten atau foto, taruh di WhatsApp, taruh di Facebook atau di dimanapun media sosial ya. Barangkali siapa tahu teman-teman dari keluarga teman-teman atau tetangga atau siapa ada yang mau mobil X Bluebird, kita dapat komisi dari situ ya. Jadi begitu. Yang ketujuh, apa yang ketujuh ya? Saya belum tahu yang ketujuh. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan di kolom komentar. Karena kadang-kadang kalau bikin video tanpa deskripsi itu tidak dipikirkan ya. Sebenarnya masih banyak ya hal-hal yang membuat saya betah di Bluebird. Masih banyak sekali. Mungkin kalau di lain kesempatan, di lain video kita akan bahas lebih detail lagi teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah apa yang tidak enak di Bluebird sih? Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Saya sering merasakan lelah dalam artian ya, namanya cari rezeki, ya namanya cari nafkah ya, pas lelah ya, apapun itu kerjaannya. Entah itu lelah fisik, entah itu lelah pikiran. Ya pasti kita merasa jenuh juga ya, bawa mobil lama-lama seharian gitu, bawa mobil, bayangin aja. Tapi teman-teman bisa mengatasinya dengan ngopi atau keluar ngobrol sama teman-teman, yaitu udah bisa sembuh gitu. Yang kedua adalah ketika orderan sepi. Ya namanya juga rezeki teman-teman, nggak selalu kita bagus ya. Pasti ada hari-hari yang kurang bagus. Ya kita harus ikhlas menerimanya. Berapapun itu penghasilannya, ya itu kita harus syukuri teman-teman ya. Malah kadang-kadang saya juga sering boncos ya. Apa itu boncos? Boncos itu bener-bener kita minus malah gitu ya. Kita malah karena kita keliling-keliling terus, akhirnya bensin pengeluaran besar tapi harga nggak ada gitu. Akhirnya kita harus nombok untuk isi bensin. Nah itu teman-teman, makanya hati-hati orientasinya. Jangan sampai kita boncos di kemudian hari ya. Harus benar-benar dipikirkan. Yang ketiga adalah terbuangnya waktu untuk keluarga. Menurut saya begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah berkeluarga, saya rasa itu sangat akan membuang waktu teman-teman dan keluarga. Sangat terbatas ya. Karena orientasi kita itu jamnya
bener-bener long time gitu. Kecuali teman-teman pintar untuk memanfaatkan waktu. Semisal kayak saya tadi bilang tadi, kalau teman-teman udah nyampe Argo sesuai yang diharapkan ya, kalau mau pulang silahkan pulang, itu sih. Cuma kadang-kadang kan rata-rata ya itu sampai jam 6 sore aja Argo kadang-kadang masih baru nyampe gope gitu. Maksudnya itu kalau kita pengen ngejar yang ada subsidi komisinya kan harus sampai 800. Jadi memang dibilang susah ya enggak juga, dibilang nggak susah ya lumayan juga gitu. Lumayan berat juga. Nah itu teman-teman harus rela mengorbankan waktu teman-teman di situ ya. Jadi teman-teman harus rela mengorbankan waktu teman-teman untuk keluarga gitu. Yang keempat, oh ini, kita kadang-kadang menemukan tamu yang tidak nyaman. Artinya tamunya yang rewel, tamunya yang judes, tamunya yang komplain atau apa. Ya sebenarnya kalau kita nggak salah sih mereka baik-baik aja. Cuma kadang-kadang kita juga lalai, dalam arti kata lalai. Kalau kita lihat map misalkan gitu ya, harus belok kiri 30 meter ke depan, ternyata kita kelewat. Akhirnya tamunya marah, belum ngomel-ngomel gitu. Itu akan ngaruh juga sama mood kita harian itu ya. Cuman di situ tuh kita harus bersabar menghadapi tamu, tetap dibawa senyum, jangan dilawan. Apalagi kalau kita salah, kita harus minta maaf ya teman-teman. Jangan sampai dampaknya akan buruk kepada Bluebird sendiri. Kita harus menjaga nama baik perusahaan. Sebisa mungkin teman-teman harus bersabar dan dengarkan apa keluhan customer gitu. Saya sih menghadapi customer ya, kalau misalkan saya salah saya minta maaf. Kalau misalkan kita memang nggak tahu jalan ya lebih baik kita bertanya teman-teman, ibu di depan ke kiri atau ke kanan atau mau pilih rute yang mana. Biasakan di map itu kan ada pilihan rute lain ya gitu ya. Dan di situ kita teman-teman disampaikan aja gitu. Kecuali teman-teman memang udah tahu. Kalau ibunya bilang, Pak, kita lewat ini ya, kita lewat tol Becakayu atau gimana gitu maksudnya. Kita ya nggak perlu nanya lagi, udah paham gitu maksudnya gitu. Oke, yang kelima ini saya belum tahu. Coba teman-teman bantu saya komentar di bawah apa yang membuat kita bekerja di Bluebird itu tidak nyaman apa ya. Mungkin dari teman-teman ada pengalaman yang membuat teman-teman nggak nyaman, nggak suka gitu. Boleh share di kolom komentar ya teman-teman, agar driver atau calon driver Bluebird bisa berpikir dua kali apakah mereka akan memutuskan kerja di Bluebird atau mereka menghindari itu maksudnya gitu. Yang penting di sini kita berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi pengalaman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian semua ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan lancar. Semoga keluarga di rumah sehat semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.